Hai, kali ini aku cuma punya beberapa teka-teki untukmu, tapi yang ini sulit. Jadi siapkan mentalmu dan yuk kita mulai. Dahulu kala ada sebuah hutan ajaib yang dihuni para peri dan jembalang. Karena tidak rukun, mereka tinggal di dua bagian hutan yang berbeda untuk menghindari konflik. Suatu hari, Centaurus menyerbu hutan dan para peri serta jembalang dipaksa pergi lari ke berbagai tempat. Yuk kita ikuti satu kelompok kecil yang terdiri dari 6 makhluk ini, 3 peri dan 3 jembalang. Mereka lari ke arah barat, tapi sayangnya mereka menjumpai sebuah danau. Tak satu pun dari mereka bisa berenang, tapi untungnya ada sebuah rakit. Rakit itu hanya bisa membawa 2 makhluk sekaligus, 2 peri, 2 jembalang, atau 1 peri 1 jembalang. Nah, kamu harus mencari cara agar mereka semua bisa menyeberangi danau dengan aman. Begini masalahnya, kalau ada lebih banyak jembalang di satu sisi daripada peri, mereka akan menyerang. Bahkan jika peri berada di atas rakit tapi di bagian danau dengan jumlah jembalang lebih banyak, ia tetap nggak aman. Bisakah kamu menemukan cara supaya mereka semua bisa menyeberangi danau dengan aman? Oke, inilah 5 kemungkinan langkah pertama. Hanya 1 peri menyeberang, hanya 1 jembalang, 2 peri, 2 jembalang, atau 1 peri, 1 jembalang. Tapi nggak masuk akal untuk menyeberangi danau sendirian karena rakitnya harus dikirim kembali. Jadi 2 opsi dicoret. 2 peri nggak bisa menyeberangi danau bersamaan karena peri ketiga akan tertinggal sendirian bersama 3 jembalang dan mereka akan menyerangnya. Jadi pilihannya antara 2 jembalang menyeberang lebih dulu atau 1 peri dan 1 jembalang. Yuk kita pilih 2 jembalang, mereka berdua menyeberangi danau dan tentu saja salah satunya harus kembali. Sekarang gimana? 2 peri nggak bisa pergi bersama karena peri ketiga bisa dalam bahaya. Jika 1 peri dan 1 jembalang menyeberang bersama, maka yang pergi akan berada di dalam bahaya begitu menyeberangi sungai. Jadi 2 jembalang kembali menyeberang bersama, lalu salah satunya kembali. Peri dan jembalang tidak boleh menyeberang bersama karena akan ada 3 jembalang dan 1 peri di seberang. Jadi kali ini 2 peri menyeberangi danau bersama. Siapa yang kembali? Bukan 1 peri karena peri yang satunya tidak bisa ditinggal sendirian di sana. Jembalang nggak boleh kembali sendirian atau akan ada 2 jembalang dan 1 peri di sisi pertama. Nah, ada plot twist nih. 1 peri dan 1 jembalang kembali bersama. Sekarang 2 jembalang tidak bisa menyeberang bersama. 1 peri dan 1 jembalang juga tidak bisa pergi bersama. Jadi 2 peri yang tersisa menyeberang bersama-sama. Tak satu pun dari mereka bisa kembali karena ada 2 jembalang yang tersisa di sana. Jadi 1 jembalang akan kembali untuk menjemput salah satu temannya. Kemudian jembalang satunya akan pergi menjemput jembalang terakhir. Tapi itu bukan satu-satunya solusi sih. Kamu juga bisa berhasil dengan mengirim 1 jembalang dan 1 peri sebagai langkah pertama. Berikut skema jalannya skenario ini. Tapi ingat, sejauh apapun kamu pergi, tidak ada tempat yang lebih baik dari rumah. Oke, kerja bagus. Sekarang saatnya untuk teka-teki kedua. Kali ini berasal dari Ismi. Gadis ini sering berjalan-jalan di hutan dan kerap tersesat, tapi kali ini dia tidak tersesat. Inilah jalan pulangnya. Tapi dia ingin mengunjungi teman lamanya, seorang penyihir yang tinggal di hutan itu. Ismi punya teka-teki yang luar biasa dan cukup sulit, dan dia merasa punya peluang bagus untuk mendapatkan kucing penyihir itu. Jadi Ismi pergi ke rumah si penyihir dan mengatakan, "Kamu pasti nggak bisa memecahkan teka-tekiku. Kalau aku benar, kucingmu akan ikut denganku." Penyihir itu yakin bisa memecahkan teka-teki apapun, jadi dia mengambil risiko itu. Ismi meletakkan sebuah segitiga lancip besar di atas meja. "Ini, kamu boleh membuat 7 potongan untuk menghilangkan segitiga ini. Setiap bagian berbentuk segitiga lancip yang kamu potong akan hilang, tapi kalau sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku atau tumpul, potongan itu akan bertahan." Sekali lagi, 7 potongan dan kamu harus membuat seluruh segitiga menghilang. Gak boleh ada sisa sedikit pun. Bagaimana penyihir itu bisa melakukannya dan tetap mempertahankan kucingnya?
Setiap kali membuat potongan, akan dihasilkan 2 sudut siku-siku atau sudut lancip dan tumpul. Penyihir itu tampaknya akan gagal, tapi kemudian dia melihat pizza yang belum dia habiskan. Ketika memotong pizza menjadi lebih dari 4 bagian, semua sudutnya lancip. Masalahnya, pizza berbentuk bundar dan kita berurusan dengan segitiga. Tetap saja sih, trik ini juga bisa diterapkan pada bentuk lain seperti segi 6 dan segi 5. Beruntung bagi si penyihir, dia bisa membuat segi 5 dari segitiga lancip ini hanya dengan 2 kali potong. Potongan-potongan kecil berbentuk segitiga lancip dan keduanya menghilang. Sekarang penyihir harus memotong segi 5 layaknya memotong pizza, yaitu membaginya menjadi 5 bagian, menghabiskan 5 potongan terakhir. Dan berhasil! Kami tahu kamu suka kucing itu, Ismi, tapi mungkin kamu bisa mengadopsi kucing lain? Oke, apa kamu bisa memecahkan satu lagi? Aku janji ini teka-teki terakhir untuk hari ini. Tapi cukup menyenangkan nih, karena nggak ada lagi geometri. Begini ceritanya. 1000 tahun yang lalu, ada 6 bersaudara yang mendirikan sekolah sihir. Ingram, Regala, dan Corona adalah penyihir perempuan, sedangkan Agnard, Ardumo, dan Mortnor adalah penyihir laki-laki. Setiap pasang kakak beradik penyihir laki-laki dan perempuan mendirikan satu asrama, dan nama-nama asrama itu adalah Raimet, Metlo, dan Damora. Mereka berenam juga mendirikan asrama keempat yang dinamai dengan nama saudara ketujuh mereka yang hilang saat mereka masih kecil. Kamu diundang untuk belajar di sekolah sihir, tapi saat tiba di sana, kamu harus diseleksi untuk masuk ke asrama. Kamu harus meletakkan tanganmu di atas buku seleksi dan menunggu keputusannya menyala di sampulnya. Saat menyentuhnya, buku itu akan melihat potensi dalam dirimu, jadi alih-alih langsung menempatkanmu di salah satu dari 3 asrama, buku ini memberimu kesempatan untuk masuk ke asrama keempat, tempat para penyihir muda yang paling berbakat. Untuk membuktikan kamu cukup hebat untuk masuk ke asrama itu, kamu harus memecahkan teka-teki penyeleksi. Tugasnya adalah menebak nama asrama istimewa itu yang gak diketahui siapapun kecuali para muridnya. Tapi kamu dapat beberapa pedoman sebagai petunjuk. Pertama, kamu harus mencari tahu siapa pendiri tiap asrama. Berikut ada beberapa pernyataan. Setiap asrama didirikan oleh seorang penyihir laki-laki dan perempuan. Corona dan Regala mendirikan Raimet dan Metlo, tapi belum tentu dalam urutan ini. Ingram dan Ardumo mendirikan Metlo dan Damora, tapi belum tentu dalam urutan ini. Agnard dan Regala mendirikan asrama yang sama. Setelah mengetahuinya, langkah selanjutnya adalah menebak nama asrama rahasianya. Untuk mengetahuinya, temukan kesamaan yang dimiliki oleh 6 bersaudara. Jadi apakah kamu cukup berbakat untuk masuk ke asrama istimewa itu? Pertama, kamu harus tahu pendiri setiap asrama. Pasangan pendiri selalu penyihir laki-laki dan perempuan. Yuk kita lihat pernyataan kedua dan ketiga, masing-masing menyebutkan Metlo. Corona dan Regala sama-sama perempuan, berarti salah satu pendiri Metlo adalah salah satu dari mereka. Nah, Ingram yang juga penyihir perempuan gak mungkin mendirikan asrama ini, yang artinya Metlo didirikan oleh Ardumo. Jadi Ingram adalah pendiri Damora. Agnard mendirikan asrama yang sama dengan Regala, berarti Mortnor lah yang mendirikan Damora bersama Ingram. Ini hanya menyisakan Raimet untuk Agnard dan Regala, dan terakhir Corona adalah pendiri Metlo. Oke, bagus. Sekarang kita harus mencari tahu nama asrama keempat. Apa kesamaan yang dimiliki oleh 6 bersaudara ini? Benar, semuanya memiliki huruf R di nama mereka. Yuk kita urutkan berdasarkan kemunculan huruf tersebut dalam nama mereka, dimulai dari Regala. Di bawah masing-masing nama mereka, kita tuliskan nama asrama yang mereka dirikan. Sekarang masing-masing huruf di bawah setiap huruf R membentuk nama Radota. Itulah nama saudara perempuan mereka yang hilang dan juga menjadi nama asrama keempat. Nah, kalau kamu berhasil menebaknya, selamat ya, dan selamat datang di asramamu.